Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya. Sana abaina wa ummahatina wa jadina wa jadina wa manina wa ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Wa ilaha asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur illallah. Rasulullah. Muhammadur Raditu Rasulullah. billahi rabba Raditu wa billahi bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblatan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina Wassalatu wassalam linnabi habibillah. Ya Allah ya Rabbana anta maqsudina ridhaka matlubina dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Assalamu ya Mu'min ya muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya ya khaliqu ya bari Ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qubid ya ya basitu ya khabir ya rafi'u ya mu'iz Ya Mudillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakam ya adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya syakur Guru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jamil jalilu ya karim Ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid Ya Ba'isu ya Syahid ya Haqu ya Wakilu ya ya qawiyu ya matin Ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mumidu ya Muhi ya mubitu ya hayyu Ya Qayyumu ya Wajid ya ya majidu ya wahid Ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Qadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram
يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا الصبور عجز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة الأحياء والأموات كبر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصفي أجسادنا دائما حياتنا إلى الحريق قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجعنا آخرا نلمنا بالغ مقاصدنا وغدي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam jagat raya, yang pantas, yang wajib kita syukuri segala nikmat dan anugerah Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua, khusus umur yang panjang dalam taat kepada Allah, juga kesehatan dan keimanan ketaatan kita kepada Allah, di mana kenikmatan yang tertinggal dalam kehidupan dan ketaatan. Sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga sisa umur yang ada pada kita Allah jadikan umur yang bermanfaat, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kekuatan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita bersama kita mohon semoga Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Allahumma amin. Salam dan salam Allah semoga tercurah kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, yang telah menuntun kita bersama minal zulmati ilan nur, dari kegelapan hidayah petunjuk Allah kepada terang benderang yang penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah kita diakui menjadi umat Rasul dan mendapatkan syafaatil uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kepada jamaah yang dirahmati Allah, tiada ungkapan yang terbaik selain daripada pujian kita kepada Allah, dan yang memiliki segala puji,
Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita telah dibangunkan oleh Allah. Kemudian diingatkan hati kita bersama dengan zikir kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ahyana, yang telah menghidupkan kita dari kematian, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena betapa banyak kadang-kadang kita ini nggak bisa bangun dalam arti menjalankan kebaikan atau ketaatan kita kepada Allah. Maka tatkala kita bisa bangun, kemudian kita bisa menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang terbesar. Karena tidak ada perbekalan di antara kita dalam hidup kita ini kecuali satu, ketaatan kita kepada Allah. Taat kita kepada Allah kita wujudkan dalam pengabdian kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Salat subuh adalah merupakan salat yang paling berat. Mungkin kalau kita ikuti nafsu kita, enaknya pagi-pagi kita narik selimut, kita ngerangkul guling, kita merem. Karena biasanya saat-saat mau bangun subuh itu banyak mimpi-mimpi yang indah, seolah-olah sudah menunaikan salat subuh. Namun alhamdulillah, biarpun dingin kayak apa, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kemampuan kata oleh Allah. Yakin banyak di antara saudara kita yang masih hidup tapi nggak diberikan kemampuan oleh Allah untuk sholat berjamaah, untuk zikir kepada Allah, apalagi ta'lim. Ta'lim menuntut ilmu adalah merupakan fardu ain, wajiban yang nggak bisa diwakilkan. Karena amalnya, ibadah kita ini akan diterima oleh Allah kalau kita punya ilmu. Dan dari ilmu itulah kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah kita sama-sama kita tunaikan salat 5 waktu dengan diri, dengan zikir kepada Allah, dan membaca istighfar bersama. Kita mohon kepada Allah betapa banyak dosa-dosa kita, semoga dalam melalui wasilah zikir kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga kita iringi doa bersama-sama, semoga amalia kita, ibadah kita yang sunnah dan yang wajib mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena tidak ada keberuntungan di antara kita ini, orang yang berdosa mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga tidak ada keberuntungan di antara kita orang yang beribadah mendapatkan ridhonya. Satu, dia berdosa tapi dapat ampunan Allah, itulah orang yang beruntung. Nomor 2, dia ibadah kepada Allah dan ibadah itunya yang diterima oleh Allah, yang diridhai Allah, itulah orang yang beruntung. Jadi dua-duanya senantiasa kita cari, kita unger. Karena di antara kita tidak ada yang lepas daripada hidup yang berdosa. Banyak dosa, maksiat, kelalaian kita kepada Allah, maka kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Amal kita yang sedikit, yang kita tidak pantas masuk surganya Allah karena amal kita sedikit. Namun karena kita nggak mampu, nggak kuat, kalau kita disiksa oleh Allah, maka kita mohon ridha kepada Allah agar semua amal yang kita, amal baik kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bisa mengkaji Asmaul Husna sampai Asmaul Husna yang berbunyi Al-Muta'alli. Al-Muta'alli adalah zat yang maha tinggi,
di mana sudah kita baca bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kondisi semua umat makhluk manusia dalam keadaan bersembunyi dan keadaan terang-terangan semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Maka karena Allah Maha mengetahui, senantiasa yuk kita perkuat hati kita dalam hal ibadah apapun, besar maupun kecil, kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan melihat kekhusyuan, keikhlasan kita di dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan ibadah semata-mata mencari ridha Allah. Dan yang paling kita mohon kepada Allah, semoga kita istiqomah dalam taat kepada Allah, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena istiqomah itu susah. Istiqomah itu yang terus-menerus miraran. Enggak sekarang sholat, besok enggak, besoknya 2 kali sholat, seminggu enggak sholat. Itu bukan. Tapi yang qila wa adwamuha. Rasulullah memberikan penjelasan afdalul a'mal. Sebaik-baiknya amal itu qila wa adwamuha. Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Kita paksakan. Jadi kita ibadah, kita ngaji, kita sholat apapun, itu awalnya harus kita paksakan. Kalau sudah kita paksakan, lama-lama akan menjadi ketagihan. Karena sudah ketekan, maka jadi nikmat besar. Dan kalau kita bisa sholat subuh, sudah merasa nikmat, disitulah yang namanya halawatul iman. Manisnya iman itu, tatkala kita bisa melaksanakan sholat dengan senang. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa menjalankan perintah Allah sama-sama thalabul ilmi. Tapi kalau orang yang ikhlas dalam meninggalkan ibadah, itu orang yang tidak mendapatkan manisnya rasa iman. Karena tidak sedikit orang yang gak ibadah sholat berjamaah tapi tenang-tenang aja, gak bisa ngaji tapi gak ada rasa penyesalan. Padahal waktu kasyaif, waktu ini seperti pedang lewat begitu cepat, dan waktu sekarang tidak akan datang lagi. Maka kita wajib kita syukuri kalau kita bisa hadir di majelis ta'lim, di majelis sholat, di majelis ibadah, di majelis jamaah. Ini kita syukuri. Karena dari syukur kita, alhamdulillah kita itu yang mana nanti Allah akan memperkuat. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya, la azidannakum, maka Allah akan menambah. Maka kalau kita bisa ibadah, jangan kita merasa ini biasa-biasa saja. Bukan. Ini betul-betul pertolongan Allah. Jadi kalau bab ibadah, lihatlah orang yang ahli ibadah. Kalau bab dunia, jangan lihat orang yang kaya. Kalau dunia kita lihat yang paling kaya, orang yang kaya di antara kita nggak pernah tenang. Pusing masalah ada. Karena dipikirin orang yang di atas kita. Dia bisa gini gitu bisa ada, kita nggak bisa. Tapi kalau yang kita ada di bawah kita yang susah lebih banyak, sehingga kita akan tenang. Kalau kita ada cobaan dari Allah, kita ada sakit, boleh kita rasakan. Tapi kita lihat orang yang lebih parah sakit kita, sehingga kita akan bersyukur, alhamdulillah, saya masih bisa ibadah walaupun saya sakit. Tapi kalau yang dirasakan merasa paling sakitnya paling tinggi, maka kita akan jadi berat ibadah. Orang yang hari ini nafas pun susah banyak, karena kita di rumah kita, maka kita enggak bisa melihat saudara kita yang nafas pun sulit. Kita perhatikan di rumah sakit, hidupnya dengan deteksi jantung, natnit, nafasnya pun didorong oleh oksigen.
kita masya Allah alhamdulillah tanpa deteksi semuanya masih bisa bernapas dengan nikmat. Ini adalah pemberian Allah yang wajib kita syukuri dengan alhamdulillah. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah dan yang mengetahui al-ghaib yang tidak nampak di pandang mata kita. Kalau namanya niat kan nggak ada yang tahu, hati kita nggak ada yang melihat, tetapi Allah melihatnya. Yang ada di kita karena kita keterbatasan. Wasyahadah, dan yang nampak pun juga, apalagi yang nampak ya walaupun Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Kalau kita yang kita lihat adalah yang nampak-nampak. Al-Kabir, wahidan yang maha besar. Kebesaran Allah tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Kemudian Al-Muta'al, Allah dan yang maha tinggi. Kekuasaan Allah sungguh luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menandingi kebesaran Allah. Tidak ada manusia yang bisa menandingi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segala-galanya. Nah, pantaslah kalau kita supaya berserah diri hanya kepada Allah, karena Allah segala-galanya. Kalau kita sakit, fa idza maritum fa huwa yashfin. Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Allah lah yang memberikan penyakit pada kita. Kalau kita sedang miskin, innallaha ghaniyun hamid. Kalau kita sedang tak punya apa-apa, Allah lah yang maha kaya, yang maha terpuji. Maka kita ikhtiar. Kita bangun malam, kita sholat hajat, sholat tahajud, istighfar, kemudian usaha. Karena wajib kita ini ikhtiar, usaha. Setelah itu hak yang milik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salah dan benar tatkala kita bangun malam kita tahajud, kita sama-sama kita mohon kepada Allah bersama-sama. Jangan sampai kita dalam kesulitan tapi kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bentuknya taat itu adalah semakin kita dekat kepada Allah, kita akan makan kita ingat Allah, kita mau tidur ingat Allah, kita sakit kita ingat Allah, kita sehat ingat Allah. Jangan sampai kita ingatnya ini waktu-waktu tertentu saja, tapi dimanapun kita ingat Allah. Kalau kita bisa menjaga kita senantiasa ingat Allah, maka kita akan menjadikan tatma'innul qulub, akan tenang hati kita. Karena di mana kita berada, disitulah ada Allah. Jadi al-muta'ali wahidat yang maha tinggi. Ketinggian Allah nggak bisa diukur dengan kemampuan manusia. Betapa Allah bisa menegakkan langit tanpa tiang, betapa Allah bisa menggerakkan angin tanpa dorongan orang lain. Coba tatkala ada angin besar, itu siapa yang menghembuskan? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada hujan rintik-rintik dari atas, itu adalah Allah yang menurunkan hujan. Tidak sedikit orang yang mengharapkan hujan enggak ada hujan. Tidak sedikit orang yang mengharapkan terang tapi dihujani oleh Allah. Jadi berbagai macam keadaan kondisi itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa terus kita mempelajari Asmaul Husna. Karena adalah nama-nama Allah wad'u biha, maka kita berdoa kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dengan adanya kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, Alimul ghaibi wasyahadah, agar kiranya Allah berikan pengetahuan kepada kita. Al-ghaibi wasyahadah, kita yakin kepada Allah dengan al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, agar kita iman kepada Allah walaupun kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yunabil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan dibentukkan keimanan kita dengan menegakkan salat 5 waktu. Wa yutuz zakat, wa yuqimuna shalah, wa yutuz zakat, dan kita mengeluarkan mendermakan rezeki kita. Kalau kita yakin kepada Allah, maka tegakkan salat 5 waktu, syukur dengan berjamaah. Kalau kita yakin kepada Allah, keluarkan infakkan rezeki kita sebagian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita infak itu bukan sekedar kita mengeluarkan dari kita aja, tapi ingatlah bahwa infak itu perintah Allah, sehingga akan ada nilai besar, keikhlasan kita akan diberi. Tapi kalau enggak, kita akan sayang mengeluarkan itu. Karena apa? Tidak sadar bahwa itu merupakan perintah Allah. Jadi kita sama-sama alhamdulillah mohon kepada Allah semoga ilmu yang ada pada kita jadikan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan memberikan penyelamatan, memberikan petunjuk kepada kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan kita
walaupun kita nggak pernah melihat malaikat, nggak pernah melihat Allah, kita semakin hari semakin kuat iman kita. Wasyahadah, dan Allah lah yang menyaksikan semua apa yang lain. Semoga apa yang bisa kita lihat dengan mata kita yakin dengan seyakin-yakinnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat yang bisa diyakini dengan mata kita. Kalau kita bisa menyaksikan terangnya awan, gelapnya malam, itu adalah ayat kauniyah, adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yakin dalam diri kita dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang mengetahui adalah Allah, itu adalah keyakinan keimanan kita yang ada dalam dada kita. Walaupun toh kita belum pernah melihat malaikat, belum pernah melihat Allah, kita yakin bahwa Allah akan menyaksikan kita. Kemudian semoga Allah berikan kekuatan, kebesaran kepada kita, kebesaran jiwa kita tidak kerdil, kita tidak cengeng. Dan kalau kita ada masalah-masalah, Allah Maha Besar. Ada yang lebih bisa memberikan pertolongan kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Muta'al, semoga juga Allah melalui sifat Allah Al-Muta'al, Allah memberikan pengetahuan, meninggikan derajat kita semuanya. Karena mulia manusia itu tatkala diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu orang yang sedang diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kalau tidak balik ke depan, kalau enggak alimul ghaibi, kalau enggak iman kepada Allah, tatkala diangkat derajatnya dia sombong. Karena enggak diawali dengan iman kepada Allah bahwa derajat tinggi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang yang kelimpungan, yang begitu diturunkan Allah derajatnya, dia seolah-olah dia sudah enggak bisa berdaya apa-apa. Karena apa? Enggak diawali dari pertama iman kepada Allah. Mulianya kita karena Allah yang mengangkat derajatnya, tatkala digeser itu kekuatan derajat kekuatan itu memang Allah yang punya kuasa. Maka di kita orang yang beriman kepada Allah itu selalu beruntung. Orang yang beriman kepada Allah selalu beruntung. Tatkala ada makan, dia bersyukur kepada Allah, diamanahkan makan itu sebaik-baiknya. Tatkala jadi rakyat biasa bersyukur kepada Allah, kita tidak menanggung beban daripada tanggungan yang ada pada kita. Karena apa? Tatkala ada amanah itu masya Allah, yang paling berat di antara kita adalah menjaga amanah. Paling berat. Karena amanah itu bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita kan semua punya amanah, yang kecil maupun besar. Yang kecil, yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya besar adalah amanah hidup. Hidup nyawa kita adalah titipan dari Allah, nanti akan diambil oleh Allah. Roh kita, rezeki yang dapatkan titipan dari Allah. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah. Nanti bakal diambil. Kalau sudah diambil, kita nggak punya apa-apa. Maka yang sering kita sampaikan kepada jamaah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di lapisan langit dan bumi adalah milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Walaupun kadang-kadang kita suka terkecoh, seolah-olah kita yang memiliki, padahal bukan milik kita. Itu hanya titipan. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya, monggo, enggak silahkan. Yang jelas itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saatnya masih akan diambil yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Maka tatkala ada orang yang meninggalkan, sering kita sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita bakal kembali kepada Allah, tak akan kemana-mana. Mau iman, mau gak iman, mau kafir, mau taat, semua adalah milik Allah, bakal kembali kepada Allah yang nantinya sama-sama akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dalam menghidupkan kehidupan ini yang tidak ada kepastian ini. Kadang sehat, kadang sakit, kadang senyum, kadang menangis, kadang ada, kadang gak ada. Semoga dalam kondisi bagaimanapun Allah berikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sebelum ditutup doa, ada bertanya? Silakan bertanya. Mungkin silakan. Mengenai bacaan Bismillah, saya kadang-kadang ada ditambahin di ta'ala, itu sebetulnya gimana sih Ustaz? Ya. Bismillah, kalau Bismillah nggak boleh ditambah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salam, Assalamualaikum, ada yang ditambah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya monggo, mau Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh boleh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala juga nggak apa-apa. Tapi yang masyhur adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau Bismillah, Basmalah itu ayat. Jadi kalau ayat Allah nggak boleh kita tambah. Pokoknya kita apa adanya dalam Al-Quran, yang kita baca sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Kita tidak boleh nambahi, nggak boleh ngurangin. Maka kita kan suka kita belajar tajwid itu agar kita tatkala kita sedang baca nggak ada tambahan dan nggak ada yang dikurangi. Karena tatkala kita baca Al-Quran ditambahin satu huruf atau dikurangi satu huruf, kita berdosa. Maka biar kita tidak ada tambahan, kita suka ngaji ada namanya tajwid. Jadi kalau kita baca basmalah nggak boleh tambah, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salam itu ada ikhtilaf, ada yang berbeda pendapat, ada yang boleh menambahkan ta'ala, ada yang masyhur itu setahu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup, karena sudah menyebut nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang tanya, ya sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita munajat kepada Allah, semoga hajat kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakunu zida ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa syukri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أعلمك بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك الكريم واشرب علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا يا الله عمرا طويلا في طاعتك ومحبتك ودينا قيما وأخلاقا محمودا وفكرا ذكيا لسانا صديقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقة يا رب العالمين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك